Oke, sorry tadi ini agak telat masuknya, soalnya tadi ada troubleshooting dulu untuk beberapa guru. Hari ini kita dua mata sekaligus ya, ngerempet itu. Yang pertama SIMDIK, nanti lanjut ke komputer dan jaringan dasar. Untuk hari ini nggak ada tugas-tugasan dulu, gitu ya. Kasihin juga kalau dikasih tugas tiap hari, gitu ya. Paling nyatet aja, kayak gitu ya. Kurang besar. Wait. Cek. Kalau segini aman nggak? Coba. Dengeran ya. Oke. Jadi nanti SIMDIK, kemudian komputer dan jaringan dasar. Materinya nggak berat, jadi nyatet aja gitu ya, nyatet aja kayak gitu. Tapi sebelum saya mulai, nanti di sini atau nggak punya komputer gitu ya. Sebenarnya kalau buat punya komputer atau enggak disarankan memang punya kayak gitu. Kalau multimedia itu harus benar-benar milih-milih dulu. Kita harus, makanya nanti kalau misalnya ada rezeki punya laptop atau mau beli notebook gitu ya, jangan langsung beli gitu ya. Mendingan nabung misalkan kalau budgetnya 4 juta misalkan atau 5 juta gitu ya. Sebenarnya untuk budget segitu di komputer untuk multimedia itu masih kurang. Makanya anak multimedia itu kalau saya bilang yang manja. Kenapa manjanya? Manja teknologi, manja alat gitu ya. Walaupun bisa aja sih kita suara apa? Walaupun bisa aja kita pakai komputer yang lawas gitu ya, yang speknya menengah. Tapi konsekuensinya kita harus menggunakan aplikasi dengan versi yang lawas juga gitu. Kita nggak bisa ngikutin versi yang baru-baru. Nggak masalah sih sebenarnya, karena balik lagi ke siapa penggunanya, bukan bagian atau versi apa aplikasinya, enggak kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang punya rezeki beli notebook, kalau yang belum punya gitu ya, ya di rank 4 juta 5 jutaan itu masih bisa lah gitu untuk belajar gitu. Cuma itu tadi aplikasi yang digunakan itu tidak bisa mengikuti dengan perkembangan aplikasi terbaru versinya kayak gitu ya. Cuma tidak diwajibkan ya, jangan sampai maksa orang tua kayak diwajibin nih multimedia bla 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 bla, jangan gitu ya. Gitu. So banyak teman saya juga nggak punya notebook, nggak punya laptop, nggak punya PC dulu gitu ya, tapi bisa gitu loh, bisa ngikutin gitu ya. Alhamdulillah sekarang pada kerjanya malah berhubungan dengan komputer semua kayak gitu ya. Gitu ya. Kemudian kenapa saya ngomong ini dulu gitu ya? Karena kita akan terus dengan praktek gitu sebenarnya ya. Jadi di SIMDIK-nya prakteknya tentang, ini kan ya, SIMDIK-nya prakteknya tentang Office, Word, Excel, PowerPoint, kemudian nanti ada editing video. Kalau untuk kelas 10 sih editing videonya masih pakai handphone gitu ya. Masih pakai KineMaster ya. Dibacanya KineMaster bukan KineMaster. KineMaster itu yang lewat handphone. Mungkin ada dari kalian yang udah biasa ngedit ya. Terus nanti desain gitu kan. Terus animasi. Nah, itu harus punya notebook sebenarnya gitu ya. Maksudnya dianjurkan memang punya notebook gitu. Supaya apa? Kalau kita teori doang, nggak praktek, itu bisa jadi ilmunya ngeblank gitu nantinya. Bisa jadi ngeblank gitu karena lama nggak dipakai kayak gitu. Makanya memang dianjurkan punya notebook, tapi tidak diwajibkan oleh sekolah kayak gitu. Jadi kalau ada rezekinya silakan, tapi kalau nggak ada ya udah join-joinan aja. Nah yang punya itu harus berbaik hati, bisa tuker-tukeran kayak gitu. Karena teman-teman saya juga kayak gitu. Dulu yang punya komputer cuma saya, terus ada lagi 1 orang, cuma 2 orang. Nah itu dibagi 2 tuh, bagi 2 kelompok. Jadi kalau ada ngerjain tugas, ya bareng-bareng gantian kayak gitu di yang punya komputer itu kayak gitu. Ya jadi kerjasama aja sih. Cuman di kondisi kayak gini mungkin masih agak canggung ya di kalian ya gitu. Cuman ya sering-sering komunikasi aja lah. Ya minimal lewat WhatsApp, chatting-chatting itu kan di grup gitu. Ya. Jangan pelit yang pertama, jangan pelit ilmu, jangan pelit fasilitas ya. Syukur-syukur kan kalau misalkan kita berbagi ilmu yang dipakai jadi bermanfaat, kita kedapatan pahalanya juga gitu kan ya. Gitu, itu dari fasilitas ya. Karena mulai sekarang dan kedepannya akan banyak praktek sebenarnya gitu ya. Cuma itu tadi kita belum bisa masuk juga gitu, walaupun saya juga pengen masuk, tapi ya begitu belum bisa juga, kondisi kita masih zona merah gitu kan.
sekalipun kuning tuh belum sampai oranye pekat kayak gitu. Jadi masuknya masih masuk merah gitu. Adapun wacana masuk sekolah hanya untuk zona kuning kayak gitu ya. Jadi belum bisa kita praktek kayak gitu ya. Adapun sekolah yang masuk, kalau kalian lihat di jalan kok Pak ada yang masuk sih, kita kapan masuk, sekolah lain aja udah masuk, jangan terprovokasi kayak gitu ya. Kita ikutin aturan pemerintah. Kalau ada yang masuk berarti itu kan sudah di luar aturan pemerintah gitu ya. Itu seperti itu. Nanti ada teguran nggak kalau ketahuan? Ya ada gitu ya, ada gitu. Ada sekolah yang kemarin juga di Bogor itu maksain anak masuk, akhirnya ditegur sama Jawa Barat langsung kayak gitu ya. Gitu. Itu ya, jadi untuk fasilitas, jadi kalau ada rezeki silakan, kalaupun enggak kerjasama dengan teman-teman yang tempat tinggalnya berdekatan kayak gitu ya. Nah, hari ini tadi kita 2 mapel ya, Sindik dan komputer jaringan dasar. Disiapkan buku catatannya ya, karena nanti buku catatannya difoto, catatan hari ini ya, difoto lalu dikumpulkan ke classroom gitu. Kemarin kan udah tugas-tugas, nah sekarang nyatet aja dulu kayak gitu. Nah, sampai sini sebelum saya mulai ada pertanyaan nggak seputar KBM? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita langsung aja mulai. Saya akan mendemonstrasikan untuk hari ini Microsoft Word, gitu ya. Microsoft Word, dimana Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata. Oke, ini cara nyatetnya. Kalian dengerin saya sambil nyatet ya. Jadi apapun yang kalian pengen catat dari omongan saya, catat. Kalau misalkan saya kecepatan, bilang aja, Pak, maaf kecepatan kayak gitu ya. Kasih tahu. Soalnya saya kadang suka bablas aja gitu ya. Oke, saya mulai ya. Saya mulai untuk listennya. Oke, jadi kita akan pertama tuh Microsoft Word, nanti Excel, rumus-rumusan gitu ya. Kemudian PowerPoint, presentasi gitu ya. Itu, tapi yang pertama Word dulu gitu ya. Nah, aplikasi Word ini adalah aplikasi pengolah kata. Sekali lagi, aplikasi pengolah kata. Yang berarti fungsinya itu untuk membuat dokumen gitu ya, membuat artikel gitu, pengolah kata, pokoknya yang berhubungan dengan kata-kata kayak gitu ya. Surat menyurat gitu, surat formal. Kenapa, Rival? Ya, tapi yang penting-pentingnya aja. Ya, itu. Oke, saya lanjut ya. Jadi seperti itu, aplikasi Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata gitu. Tulisan Microsoft Word itu Microsoft, kalau yang belum tahu ya, Word tuh saya typing ya. Microsoft Word itu tulisannya. Itu adalah aplikasi pengolah kata. Nah, sekarang gimana cara bukanya? Cara bukanya yang pertama itu harus terinstall dulu, harus sudah terpasang dulu di komputer kalian ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan cara masangnya karena hampir semua aplikasi ya cara masangnya gitu-gitu aja, tinggal dibuka, jalanin, terus next aja, ikutin perintahnya kayak gitu ya. Gitu. Dan itu bisa kalian lakukan kalau sudah ada filenya gitu ya. Jadi tidak akan saya jelaskan, mungkin nanti kalian akan praktek ketika kalian sudah punya fasilitasnya, dan atau kita nanti ada waktu untuk praktek langsung gitu ya. Alhamdulillah, syukur-syukur gitu ya. Tuh, kita nanti bisa lah gitu. Nah, sekarang bagaimana cara membukanya, membuka aplikasi? Membuka aplikasi sebenarnya di semua aplikasi sama aja gitu ya. Di sini sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows 10. Ya, Windows 10. Kalau Windows itu kita tinggal arahkan cara bukanya ya. Cara membuka aplikasi Microsoft Word. Yang pertama, kita klik Start button. Gitu ya, Start button atau tombol Start yang gambarnya bendera di pojok sebelah kiri. Kalau komputernya nggak diotak-atik, ya defaultnya itu ada di kiri bawah, ya, kayak gitu. Walaupun ini bisa dipindah-pindah sebenarnya posisi taskbarnya ini ya. Jadi pertama klik si tombol Start, gitu ya. Terus kalian ketik aja Word atau Microsoft Word, Microsoft Word. Nah, nanti ada aplikasinya, kayak gitu. Nah, di sini Word yang digunakan adalah versi 2016. Nah, di rumah saya menggunakan versi 2019, itu yang terbaru.
gitu. Nah, walaupun beda versi, fungsinya tetap sama saja gitu ya, cuma beda-beda dikit. Jadi nggak perlu khawatir, Pak, saya di rumah adanya 2007, Pak, saya di rumah 2010, bahkan Pak, saya 2003, Pak, jadul banget. Nggak apa-apa gitu, yang penting ada aplikasinya dan bisa digunakan gitu ya. Nah, jadi kalau udah klik start button, kemudian kita klik Microsoft Word, kita klik si aplikasi Word-nya. Kalau 2016 sampai 2019 tulisannya Word doang. Word 2016, kalau 2019 Word aja kayak gitu. Kalau 2010 tulisannya Microsoft Office Word 2010, 2007 sama ada ujungnya 2007 gitu ya. Itu jadi intinya Word, cari yang lambangnya W, kemudian warnanya warna biru, ya, kayak gitu. Atau kita sebenarnya nggak mesti ngetik Microsoft Word, kita ketik Word aja misalkan. Nah, kalau udah nemu aplikasinya Word seperti ini, kita langsung klik, gitu, ya. Nah, sekarang kita buka, klik, nanti muncul splash screen. Ini namanya splash screen, ya, yang kayak tadi biru itu splash screen. Nah, ini, jadi seperti itu cara membuka aplikasi Microsoft Word, ya. Pertama klik start button, kemudian klik nama aplikasinya, misalkan Word, kemudian klik logo aplikasinya. Ya, itu cara membuka aplikasi Microsoft Word. Ya. Sampai cara membuka ada pertanyaan? 1, 2, 3, bentar, ada yang typing? Oh, maaf, ketinggalan tadi. Ketinggalan. Tadi putus-putus. Oke, saya ulang ya. Cara membuka aplikasinya, yang pertama, klik start button. Ya, kalian bisa kasih keterangan start button itu yang logo bendera gitu ya, logo Windows gitu. Terus ketik di keyboard itu Word. Ya. Udah diklik start button, ketik Word atau Microsoft Word. Pokoknya nama aplikasinya ya. Boleh full, boleh Word doang. Nah, kalau udah ngetik, ya, udah diketik Word, nanti kan muncul tuh nama aplikasinya. Nah, kalian baru klik aplikasi Word-nya. Tulisannya tergantung versi berapa yang digunakan. Di sini versi 2016. Jadi yang ditulis adalah Word, yang diklik adalah Word 2016. Kalau 2019 tulisannya Word doang. Jadi Word gitu, udah. Kalau 2007 sama 2010 ada tulisannya panjang Microsoft Office Word 2007 atau 2010 kayak gitu. Jadi intinya klik aplikasinya. Aplikasinya gimana? Kalau kan namanya beda-beda. Nah, logonya tuh serupa. Jadi logonya itu yang ada huruf W, kemudian backgroundnya dia dominan warna biru. Ya, itu udah icon dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri. Tiap versi itu ada perubahan, gitu ya. Tapi sama, dia ada W warna biru backgroundnya, gitu. Nah, kita klik, nanti muncul splash screen, terus muncul seperti ini. Ada pertanyaan sampai membuka? 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut, ya. Kalau sudah dibuka, ya. Oh, pelan-pelan. Oke, siap. Yang tadi aman ya, tapi udah ya yang tadi ya. Oke. Oke, sekarang cara membuat filenya atau membuat dokumen itu. Kita tinggal klik blank dokumen setelah kita membuka aplikasinya. Cara pertama itu ya. Cara pertama itu ketika kita membuka aplikasi. Jadi pertamanya buka aplikasi, terus langkah berikutnya adalah pilih blank dokumen. Itu cara pertama tuh, ada 2 step. Buka aplikasi, klik blank dokumen, tulisannya kayak gini, blank dokumen. Ya, itu cara membuat file baru atau dokumen baru. Cara pertama, ya, cara pertama saya ulang lagi, cara pertama itu buka aplikasinya, terus yang kedua
klik blank dokumen. Ya, kita klik, maka yang tampil adalah seperti ini. Gitu. Cara kedua, kalau sudah tampil seperti ini, cara kedua adalah klik menu file. Nih ya ini, klik menu file ini. Kita klik. Ya. Klik new. Ini tombol new. Ya, saya ulang ya. Klik file, new. Lalu pilih lagi sama blank dokumen. Ya. Blank dokumen. Sampai membuat dokumen ada pertanyaan. 1, 2, 3. Oke, aman berarti ya. Saya lanjut. Ini saya ngejelasin dikit. Pada saat kita new kan ada blank dokumen nih. Nah, di bawahnya kan ada macam-macam ya. Terus di sini ada card, flyer, letter, kemudian education dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah template-template yang disediakan oleh Microsoft-nya. Kayak gitu. Kalau kita online gitu ya. Jadi kita tinggal klik kemudian udah jadi nanti formatnya sesuai dengan apa yang template yang kita pilih. Kayak gitu. Misalkan kalau template ini ya, kalau menggunakan template yang ada, bentar. Kalau menggunakan template yang ada, ini kita tinggal klik create gitu kan. Nah, ini perhatikan aja. Nah, dia ngedownload dulu si template-nya. Gitu. Kita tunggu. Ini kalau menggunakan template. Jadi layout-nya itu udah ada dari awal. Nah, kayak gini. Ya. Tuh. Kita tinggal nambah-nambahin aja ketikannya. Ya, gitu. Kita tinggal nambahin ketikan. Gitu. Ini kalau template, tapi kalau blank ya dia kosong. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke tampilan. Ya, di tampilan ini kalian bisa gambar di buku kalian gitu ya. Gambar kasar aja, tanda-tandain gitu ya. Gambar kasar aja ditanda-tandain. Sebentar. Saya nggak bisa masuk nih. Bentar, ada yang teman kalian yang nanya. Lewat browser aja terus. Sebentar ya. Nah, sekarang saya akan bahas tampilan dari Word-nya, gitu ya. Di sini ada mulai dari atas, ya. Ini ada tulisan file, home, insert dan lain-lain. Ini namanya menu bar ya, menu bar. Kemudian di bawahnya ini ada clipboard, font dan lain-lain nih, ya. Ini tampilnya itu tergantung dari menu yang kita aktifkan. Kalau kita aktifin desain, muncul kayak gini. Kita ngaktifin insert, munculnya kayak gini. Jadi ini berbeda-beda tergantung menu yang aktif. Nah, ini yang gambar-gambar di sini, ini namanya ribbon. Tulisannya ribbon, gitu ya. Ini ribbon. Ya, ribbon. Sorry, klik. Ini ribbon. Kemudian di samping kanan, nah, ini ada scroll bar namanya ya. Scroll bar. Ya, scroll bar. Scroll bar itu ada vertikal, ada horizontal. Atas bawah ini vertikal nih, ya. Tapi kalau yang di bawahnya ini horizontal. Ini bakal ada kalau kita zoomnya zoom ekstrim, gitu ya. Nah, di bawahnya ada buat zoom in zoom out nih, tombol buat zoom, ya.
Itu ini buat zoom. Caranya tinggal klik minus kalau mau zoom out atau ngejauhin, tanda plus kalau mau zoom in atau ngedeketin. Dan ini hanya menjauhkan dan mendekatkan tampilannya saja, bukan merubah ukuran kertasnya. Gitu. Paham ya? Jadi zoom out, zoom in ini hanya tampilannya saja, tidak merubah ukuran kertasnya. Kayak kalian megang kertas dideketin ke mata, kayak gitu. Ya. Jadi kertasnya mah tetap A4 gitu. Misalkan A4 gitu ya. Nah, ini kita zoom out. Nah, kalau zoom out, nah, di kondisi tertentu si scroll bar akan hilang. Ya, lihat scroll barnya hilang. Kalau kita zoom deketin lagi, dia bisa ada lagi. Nah, kayak gitu. Jadi tergantung kontennya butuh di scroll atau enggak, kayak gitu. Itu untuk zoom in, zoom out dan scroll bar ya. Kemudian yang kertas ini, nah kertas ini adalah lembar kerja kita, gitu ya, yang nanti bisa kita cetak melalui printer, kayak gitu. Ya, itu untuk tampilan. Sampai tampilan ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Saya akan bahas yang di menu home dulu. Ya, kita akan bahas font. Oke. Nah, sekarang cara kerjanya kita tinggal ngetik-ngetik aja. Ya, tinggal ketik-ketik. Tapi nanti untuk materi ini bertahap ya, dari font, paragraf, baru nanti masuk ke kertas gitu ya. Tapi sekarang kita font dulu. Oke. Pertama yang akan saya bahas adalah cara kita ngedit fontnya. Kalau kita mau ngedit font, syaratnya adalah harus blok dulu font yang sudah diketik. Ingat, yang sudah diketik. Misalkan saya mau Nugroho Awal Santoso nih diketik nih. Terus mau saya edit nih, mau saya tebelin. Nah, harus diblok dulu seperti ini atau menggunakan mouse seperti ini. Ya, diblok mau sampai mana? Kalau cuma Nugroho doang berarti Nugrohonya aja, kalau mau semua ya blok semuanya. Ya, jadi yang pertama adalah kalau mau konfigurasi font harus diblok. Udah gitu, udah deh terserah kita mau ngapain nih. Mau nebelin kah? Garis miring, jadi miring atau garis bawah, kayak gitu ya. Ini akan saya jelaskan nanti. Ya, jadi seperti itu. Syarat untuk ngedit teks adalah blok teksnya dulu. Kalau misalkan belum ada teksnya, kita juga bisa nyeting dari awal. Misalnya ketika saya tambah paragraf baru, nih enter paragraf baru kan. Terus saya mau ganti fontnya jadi yang beda, kita biar kelihatan beda. Brush misalkan. Nah, saya ketik. Nah, dia beda. Gitu. Jadi konfigurasi font ini bisa dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir setelah kita ngetik semua dokumen kita. Gitu ya. Jadi tidak ada patokan banget harus kapan kita mulai mengedit. Yang penting kalau ada teksnya harus diblok dulu. Misalkan ini mau diganti lagi fontnya jadi Algerian misalkan, klik. Nah, dia berubah. Seperti itu untuk konfigurasi font. Ya. Syaratnya gitu ya, harus diblok dulu. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa saja fungsi-fungsi dari fitur-fitur yang ada di grup font ini. Ini kita bilang grup font ya. Di Leiden ini ada bermacam-macam grup. Ada grup clipboard, grup font, dan paragraf, style, dan lain-lain. Gitu. Nah, sekarang kita ke font. Di grup font, saya akan bahas dari atas dulu. Untuk yang atas ini, saya misalkan mau ngedit yang Nugroho Awal Santoso di atas ini, saya blok dulu. Untuk yang atas, yang ada tulisan Calibri, ini fungsinya adalah untuk mengganti jenis font. Mengganti jenis font. Ya, mengganti jenis font. Kita klik, nah maka akan ada beberapa pilihan. Ya, tergantung font yang sudah terinstall di komputer kita.
Kalau kalau misalkan nih saya punya font yang namanya mana ya? Mana kemarin? Jadi font yang di sini bisa kita tambahkan. Cuma nanti untuk install font dari website atau install font gitu ya, itu akan saya bahas di luar ini gitu ya. Mungkin nanti saya akan bahas untuk di konten Kuber ya, ketetapan belajar gitu ya. Atau nanti kita bahas di pertemuan yang lain gitu, tidak akan saya bahas sekarang. Nah, misalkan saya punya font yang namanya, saya lupa nih. Oh, bukan di sini ya. Bukan di komputer ini maksudnya. Ya, saya misalkan punya punya font yang namanya Rockwell nih. Nah, misalkan ini fontnya itu hasil instalan saya, di komputer kalian belum tentu ada kalau belum diinstal gitu ya. Jadi di komputer kalian nggak ada kalau nggak diinstal kayak gitu ya. Tapi kalau kayak font Arial, Times New Roman itu memang sudah ada karena itu termasuk font-font standar yang sudah disediakan oleh Microsoft kayak gitu ya. Jadi intinya buat ganti jenis font di sini, tapi kalau mau install font itu nanti akan saya bahas di lain waktu gitu. Jadi kita bisa nambahin nih daftar font yang ada di sini, misalkan mau graffiti, cari aja font yang graffiti kayak gimana, nanti tinggal kita pakai, tinggal install kayak gitu. Nah, ini untuk mengganti jenis font. Di sebelahnya yang ada tulisan angka 11 nih, ini fungsinya untuk mengubah ukuran font, mengubah ukuran teks. Kita pilih misalkan tuh ya, misalkan 28. Nah, ini typo. Jadi kayak gini, dia membesar ya. Dan kita bisa masukin manual juga, misalnya nggak mau 28, maunya 25. Sedangkan di sini 25 nggak ada nih gitu ya. Nah, kita bisa ketik 25, enter. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk mengubah font dengan cara menginput angkanya ya. Yang ini mengubah font dengan cara menginput angkanya gitu ya. Sebelahnya ada A besar dan A kecil. Kalau yang bisa bahasa Inggris mungkin ngelihat tulisan ini udah paham tuh, ada keterangan muncul ya, increase font size, sama di sebelahnya decrease font size. Yang berarti yang besar ini fungsinya untuk meng-increase atau menambah ukuran dari fontnya. Kalau ini 25, kalau saya klik, lihat dia jadi 26, 28, 36 ya. Kemudian kalau saya klik ini decrease font berarti mengurangi, kebalikan dari yang increase tadi. Nah, kita decrease, kita kurangi. Klik, klik, klik. Dan angka yang muncul ya 26, 28 ini angka yang tampil di sini. Gitu ya. Jadi kalau mau satu-satu atau manual, kita harus input manual di sini. Ya. Tapi kalau mau ngikutin ukuran yang ada di sini dengan cara mengklik tombol, maka gunakan tombol A besar ini dan A kecil. Yang A besar ini untuk menambah ukuran font, yang kecil ini untuk memperkecil atau mengurangi ukuran font. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? 1, 2. Ketinggalan di mana? Yang dari mana? Oh, ini. Yang ini ya tombol ya. Ya, jadi fungsinya ini. Pokoknya yang A besar ini untuk menambah ukuran font. Ya. Terus di sebelahnya yang A kecil untuk mengurangi ukuran font. Seperti itu. Itu sih udah, catat aja kayak gitu. Ada lagi? 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya. Saya review lagi. Jadi yang ada tulisan panjang ini nih brush script atau nanti calibri gitu ya. Ini untuk mengubah jenis font. Kemudian di sebelah sini untuk mengubah ukuran font dengan cara
menginput angkanya. Nah, di sebelahnya lagi ada 2A. A besar untuk menambah ukurannya, A kecil untuk mengurangi. Jadi 1, 2, 3 ini nih, mulai dari sini 1, 2, kemudian 3, ini fungsinya sama aja ya. Jadi sama-sama untuk mengubah ukuran font. Hanya beda caranya saja. Seperti itu. Oke, kalau sampai sini nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke sebelahnya. Oke, di sebelah sini saya misalkan mau tulis lagi di bawahnya SMK Putra Pakuan. Nah, ini saya blok, saya mau ganti fontnya, misalkan jadi Arial. Oke, nah biar kelihatan deh, kita gedein. Oke, sekarang saya akan bahas di sebelahnya nih, yang ada A besar dan A kecil, terus dempet, dia satu button nih, ya. Nah, A besar dan A kecil kayak gini, ini namanya tombol change case. Tulisannya kayak gitu tuh ya, change case, cange case tulisannya, ya, change case. Ya, ini fungsinya untuk mengubah kondisi teks besar atau kecilnya teks, bukan ukuran tapi besar, huruf besar atau huruf kecil, huruf kapital atau bukan, gitu ya. Itu change case untuk menentukan huruf kapital di teks. Nah, ada beberapa pilihan. Caranya sama. Caranya kita blok dulu, kemudian kita pilih change case. Nah, di change case ada beberapa pilihan nih. Ada beberapa pilihan di tombol change case. Ada beberapa pilihan di tombol change case. Yang pertama adalah sentence case. Yang kedua adalah lower case. Yang ketiga upper case. Yang keempat ini capitalize each word. Yang terakhir toggle case. Yang dimana kalau kita klik, nanti si teks ini berubah seperti tampilan yang ada di layar monitor kalian ini, di menu-menunya ini, ya. Kita bahas dari yang awal, gitu ya. Kita bahas dari sentence case dulu. Jadi di sentence case ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Yang pertama sentence case. Sentence case ini adalah nanti huruf kapitalnya itu dia hanya ada di awal kalimat setelah tanda baca, seperti titik, tanda tanya, tanda seru, gitu ya, kecuali koma gitu kan ya, atau simbol-simbol yang lain. Jadi huruf setelah titik, tanda tanya, tanda seru itu huruf besar. Seperti kita menulis kalimat biasa saja. Ya, contohnya kita klik nih sentence case ya. Lihat tulisan SMK Putra Pakuannya. Klik. Nah, lihat. Dia berubah. S-nya saja yang besar, sisanya bukan huruf kapital, dia kecil. Ya. Itu kalau sentence case, ya. Nah, sekarang kita ke lower case. Lower case itu fungsinya supaya si teks ini jadi kecil semua, nggak ada huruf kapital sama sekali. Jadi menghilangkan huruf kapital yang ada di dalam teks. Itu fungsi dari lower case, menghilangkan huruf kapital yang ada di dalam teks. Gitu. Itu lower ya, low, rendah, gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita klik, lihat S yang ada di SMK Putra Pakuan ini kan besar. Kalau kita klik lower case, nah lihat, dari awal sampai akhir itu kecil semua, nggak ada huruf kapitalnya, ya. Karena apa? Tadi kita ke change case, kemudian pilihnya lower case, kayak gitu, ya. Kemudian berikutnya adalah upper case, upper, ya, up, ya, dia gambarnya kapital semua. Kayak kita menekan tombol shift atau caps lock di keyboard kita. Kita klik. Nah, lihat. Itu
uppercase, membuat semua teks menjadi huruf kapital. Nah, jadi fungsi uppercase adalah membuat teks menjadi huruf kapital, gitu. Jadi kapital semua tuh dari yang di blok ini, dia membesar, gitu. Itu uppercase, ya. Tadi kalau sentence case kalimat biasa, huruf kapitalnya cuma ada di awal kalimat, kemudian lowercase itu jadi kecil semua, huruf kapitalnya hilang. Nah, kalau uppercase huruf kapital semua, kayak gitu, ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, capitalize each word. Kapital di setiap kata. Ini sama seperti kita menulis judul. Bahkan di versi-versi sebelumnya, Office Word ini ngasih nama ini bukan capitalize each word, tapi title case. Seperti kita menulis title atau judul pada sebuah artikel atau dokumen. Kalau judul kan huruf depannya doang tuh yang besar. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba ya. Kita coba misalkan di Esa Putra Pakuani sama, kita klik capitalize each word. Klik. Nah, lihat. Yang tadinya uppercase, yang tadinya besar semua, yang tadinya kapital semua, itu lihat. Hanya huruf depannya saja yang besar di setiap kata. Ya. Seperti itu. Itu untuk capitalize each word atau disebut juga title case, gitu. Di bawahnya ada toggle case. Toggle case ini kebalikan dari capitalize each word. Tapi toggle case ini dia malah huruf besar semua kecuali di awal kata dia huruf kecil. Ya, jadi di awal katanya huruf kecil, sisanya besar. Itu toggle case. Kalau kita klik, nah seperti ini, ya, kebalikan dari title case atau capitalize each word. Ini capitalize each word. Nah, ini toggle case. Capitalize, toggle. Capitalize, ini toggle. Ya. Nah, toggle ini depannya malah kecil, belakangnya malah besar. Setiap kata, ya, per kata. Gitu. Itu untuk chain case. Sampai chain case ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, aman ya? Nah, saya lanjut ke bawah. Ini saya ubah lagi jadi uppercase saja ya biar enak. Oke. Saya lanjut ke bawah. Ada huruf B, I, dan U. Huruf B, I, dan U. Ya, B ini fungsinya adalah menebalkan teks. B ini diambil dari kata bold. Ya, bold untuk menebalkan teks. Sebelahnya ada italic. Di italic kan ada menara Pisa atau miring kan ya. Nah, ini italic fungsinya untuk membuat teks menjadi miring. Kita coba ya. Tadi B jadi tebal. Nah, lihat tuh. Ya. Italic jadi miring, teksnya jadi miring. Nah, memiringkan teks. Nah, di sebelahnya ada underline. Dari bahasanya udah jelas, underline, garis bawah. Kalau kita klik yang U ini, underline ini, kita klik, maka akan tampil garis di bawahnya. Gitu. Sebentar. Oh, gak bisa deh. Oke. Jadi itu ya. Ini untuk bold, italic, dan underline. Bold untuk menebalkan, yang B nih. Italic untuk memiringkan, yang I. Underline untuk memberi garis bawah, yang U. Seperti itu. Nah, di underline ini ada tambahan nih. Ini ada segitiga nih. Ini kalau kalian lihat segitiga di aplikasi Office gitu ya, atau aplikasi apapun, itu fungsinya untuk menambahkan opsi gitu ya, option button.
kita klik, nah dia ada pilihan. Kalau di underline dia pilihannya mau seperti apa nih garis bawahnya, mau zigzag, mau putus-putus, kayak gitu ya. Gitu. Atau misalkan seperti ini garis tegas aja gitu ya, ada yang 2 ada yang 1 gitu ya. Itu untuk bold, italic, dan underline. Sampai underline ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, aman ya. Bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, dan underline untuk memberi garis bawah. Sebelahnya, nah sebelahnya ini strike through. Strike through, tulisannya kayak begini ya. Strike through. Nih. Strike through. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat efek coret pada teks. Membuat efek coret pada teks. Jadi si teksnya itu dicoret gitu ya. Misal di sini saya mau nyoret nama saya sendiri yang atas nih. Saya blok dulu, kemudian saya klik strike through-nya. Klik. Nah, lihat. Dia tercoret. Ya. Seperti itu kerja dari strike through. Gitu ya. Sama untuk teks yang lain juga sama kayak gitu. Sekarang mantan mau dicoret juga, Pak. Nah, coret aja. Ya, blok strike through. Nah, dicoret tuh mantan gitu ya. Itu ya. Itu untuk efek coret atau strike through. Ya. Tulisannya tadi nih, strike through. Kemudian lanjut ke berikutnya. Oke, di sini saya mau enter dulu. Lihat, ketika di enter ini kan masih kosong. Tapi lihat, karena saya nge-enter ini dari kalimat SMK Putra Pakuan yang sudah dikasih bold, italic, sama underline, maka ketika saya enter, pengaturannya masih ngikut. Kalau mau dilepas, mau dihilangkan, tinggal kita matikan saja tombol-tombolnya. Underline-nya hilangin, tuh. Italicnya hilang. Nggak klik. Nah, bold-nya hilang. Jadi, ketinggalan di mana, Rifa? BIU udah belum? Bold, italic, underline. Oh, udah. Strike through. Oh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu udah nulis fungsinya itu aja. Jadi jangan semua yang apa saya ucapin tulis juga, nggak apa-apa. Yang penting-pentingnya aja gitu ya. Oke, berarti lanjut ya. Aman. Nah, sekarang kita lanjut ke pengaturan berikutnya. Ini ada 2X nih ya, lihat. Ada 2X. Satu X-nya ada angka 2 kecil di bawah, satu lagi X2 di atas nih kecil. Saya zoom deh biar kelihatan ya. Magnifying dulu. Oke, kita zoom. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, lihat ya. Ini ada X, ada angka 2 di bawah, dan X ada angka 2 di atas. Nah, ini 2 tombol yang berbeda. Tuh, ya. Seperti itu. Cara menggunakannya seperti apa? Ini cara menggunakannya tinggal blok aja sama, terus kita klik, gitu ya. Nah, ini digunakan biasanya untuk menulis rumus, gitu ya, atau senyawa, kayak gitu, ya. Misalkan H2O atau rumus X pangkat 2, kayak gitu, ya. Nah, sekarang saya mau nulis H2O. Nah, H2O ini, 2-nya itu kan harusnya dia jadi kecil terus di bawah. Ya kan? Nah, itu kita aktifkannya pakai tombol yang ini. Yang X ada 2 kecil di bawah itu namanya subscript. Subscript, tulisannya subscript. Fungsinya
untuk menjadikan si teks kecil terus dia ditaruh di bawah teksnya atau ada di garis teks. Garis teks itu di bawah gitu ya. Jadi dia kalau bahasa kitanya dia jadi kecil terus ada di bawah gitu aja. Gitu ya, itu untuk subscript. Nah, kita coba nih, kita blok dulu nih kan si angka 2 nih kita blok. Angka 2 kita blok, kemudian kita klik subscript nih. Klik. Nah, lihat. Angka 2-nya jadi ada di bawah. Kayak gitu, ya. H2O. Gitu. Atau oksigen. O2. Sama. 2-nya di blok, kemudian klik subscript. Sub pakai B ya, subscript. Klik. Nah, seperti itu. Dan kalau kita mau lanjut ngetik, nah ini jangan langsung ngetik. Jadi matiin dulu nih. Gitu ya. Walaupun bisa kalau udah ngetik, kita bisa kembaliin lagi gitu ya. Cuma kalau mau ngetik biar dia langsung ke teks normal, ini matiin dulu nih. Klik. Nah, dia udah mati kan? Tinggal kita ketik baru. Kayak gitu. Ya. Itu untuk subscript ya. Nah, sekarang kita ke sebelahnya nih, superscript. Nah, ini kan lihat nih, ini masih aktif nih. Kita matiin dulu ya. Oke, tadi apa? Subscript itu fungsinya untuk menjadikan si teks itu jadi kecil, kemudian ditaruh di bagian bawah teksnya, gitu. Atau namanya line of text, gitu ya. Di bagian bawah itu line of text. Gitu ya, pokoknya kecil terus ada di bawah. Nah, itu subscript. Nah, sekarang saya mau ngetik A pangkat 2 atau X pangkat 2. Nah, kita ketik dulu X2 kayak gitu. X2 ya. Nah, 2-nya kita blok terus klik superscript. Oh iya, maaf. Ini subscriptnya masih aktif nih tadi. Jadi harus kita blok, kita normalin dulu. Nah, sekarang saya mau jadiin 2 ini dia jadi pangkat ya. Nah, itu namanya superscript nih. Tulisannya superscript. Fungsinya apa superscript? Dia ngejadiin si teks itu kecil, tapi dia ada di atas bagian teks itu, gitu ya. Jadi kayak menulis pangkat, pemangkatan, ya, gitu. Contohnya di sini X pangkat 2. Kita blok dulu, kita ketik dulu X2, kemudian kita blok angka 2-nya, kemudian diklik superscript-nya. Klik superscript. Nah, maka dia akan melayang ke atas, gitu ya. Ngapalinnya gimana? Ingat aja Superman kan terbang. Nah, kalau superscript ini berarti dia terbang, melayang ke atas gitu ya. Ini superscript. Kalau subscript berarti yang di bawah, gitu ya. Kayak subway gitu kan, itu di bawah tuh, gitu kan. Itu. Nah, kalau ini superscript, Superman kan dia terbang di atas, kayak gitu. Itu ya untuk superscript dan subscript. Subscript untuk mengecilkan dan menempatkan si teks itu di bawah. Kalau superscript untuk mengecilkan dan menempatkan teks adanya di atas. Sampai superscript. Ada pertanyaan? 1, 2. Pak. Ya. Pak, saya ketinggalannya, Pak. Kamu dari mana ketinggalannya? BIU udah belum? Paling fungsi X2 yang bawah. Oh, subscript ya. Saya ulang ya. Tapi itu Pak semuanya belum, Pak. Yang mana? Tapi yang baru udah mah yang dari awal, Pak. Yang apa? Ganti font. Buka aplikasi. Oh. Ganti font udah belum? Ganti font, ganti ukuran font. Belum, Pak, belum. Belum. Cengkeh sudah belum? Pak, gimana? Pak, kok ketinggalan gimana, Pak? Ya udah, yang ketinggalan nanti lihat catatan temennya ya. Ini kan nyatet. Di YouTube kan, Pak, itu. Iya, nanti di post di YouTube. Boleh, iya boleh nanti nyatet di YouTube boleh. Gitu ya. Oke. Tapi nanti lebih baik Kirimnya di Google itu, Pak.
Google Classroom. Classroom, Pak. Google Classroom. Nanti kan di post nih siang nih. Nanti kamu tinggal kumpulin aja sorenya misalkan, gitu, ya. Ya, Pak. Oke, saya lanjut ya berarti ya. Oke, jadi itu ya. Ini subscript, ini dia nempatin teksnya jadi kecil terus ada di bawah. Kalau superscript, teksnya kecil terus ditempatinnya di atas, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke 3 icon lagi nih. Ada 1, 2, 3. Yang huruf A ada cahaya biru. Ini huruf A cahaya biru ini fungsinya untuk memberi efek pada teks. Untuk memberi efek pada teks. Efeknya apa aja? Kalau kita buka, nah dia kayak gini bentuknya. Caranya sama, kita blok dulu, misalkan salah satu ketakuan kita blok. Terus kita klik text effect. Nah, kita tinggal pilih aja nih. Ya. Kita tinggal pilih mau bentuk teksnya seperti apa. Gitu. Pak, saya mau divariasiin, nggak mau tampilannya seperti apa yang sudah ada di depan, kayak gitu. Nah, bisa. Masih di text effect. Ya, ini disimak aja. Pokoknya fungsi text effect ini memberi efek pada teks ya, gitu. Nah, pilihannya banyak. Ada ngatur outline gitu ya. Outline itu garis pinggir. Nah, kayak gini. Tuh jadi merah kan. Kemudian bisa juga ditebelin. Tebelinnya itu lewat weight. Terus tipenya itu di dash. Ya, kalau yang di bawah ini kalian tinggal ngulik-ngulik lah. Nanti kalau udah ada ketemu medianya, tinggal kalian ulik-ulik. Oh, shadow bayangan. Reflection itu pantulan, ya pantulan di kaca gitu, tuh ya. Misalkan saya pilih yang ini, nah lihat, jadi ada kayak pantulan kaca gitu ya. Terus ada lagi glow itu cahaya gitu ya. Misalkan cahayanya warna merah, nah tuh ya, lihat ada cahaya gitu. Ada lagi. Dan seterusnya lah, ini tinggal diulik-ulik ya, karena banyak tuh ya, nggak akan rusak kok komputer kalian insyaallah ya buat kalau nyoba-nyoba gini mah gitu ya. Jadi text effect intinya buat ngasih efek pada teks gitu ya, efek cahaya, efek bayangan, efek pantulan, efek garis tepi kayak gitu ya, atau garis pinggir nih ya yang warna merah nih gitu, atau efek gradasi di warnanya nih kayak gini, ini kan ada warna gradasi. Ya, gitu. Lanjut ke berikutnya. Saya akan setting yang nama saya nih, Nugroho Santoso. Di berikutnya ada ini icon tulisan AB kecil, kemudian ada gambar kuas ya. Ada gambar kuas. Nah, ini adalah memberi efek stabilo pada teks. Efek stabilo itu berarti highlight gitu ya. Tapi saya biasa nerangin itu memberi efek stabilo. Efek stabilo itu kan teksnya ada, terus di backgroundnya ada gambar, bukan gambar, ada warnanya, gitu ya, ditandain isi teksnya, gitu. Jadi fungsinya untuk memberi efek stabilo pada teks, atau kalau maunya memberi highlight pada teks, ya. Caranya gimana? Caranya kita klik si segitiga ini, terus kita pilih warnanya mau warna apa nih si stabilonya gitu ya, misal warna kuning atau hijau stabilo, klik, nah jadi beres. Jadi ini ya, ngasih efek stabilo pakai fitur text highlight color nih namanya nih, text highlight color ya, memberi efek stabilo pada teks. Itu fungsi dari text highlight color. Kemudian berikutnya ada yang huruf A, kemudian ada warna di bawahnya nih, persegi panjang. Ini untuk font color atau warna fontnya, warna teksnya. Jadi fungsi font color ini adalah mengubah warna teks kayak gitu ya. Caranya sama, semuanya sama, diblok dulu teksnya kayak gitu. Nah, untuk font color di sini contohnya
saya mau di yang tulisan Nugroho Santoso ini saya blok, kemudian saya ganti warnanya jadi kuning misalkan ya, karena backgroundnya hijau. Jadi kuning misalkan. Oh, silau. Atau jadi putih. Nah, ya. Kita klik warna putih. Nah, dia berubah. Jadi warna putih. Ya, yang penting di blok dulu. Terus klik segitiga sih ini. Jadi fungsi font color adalah untuk mengubah warna teks. Ya. Pak, saya nggak nemu warna yang saya mau Pak di sini Pak. Nah, kalian bisa cari di more color ya. Ini disimak aja kalau yang ini. Jadi ketika diklik ada more color. Nah, kalian bisa pilih warnanya, gitu. Ya, seperti itu. Kita tinggal klik aja, tinggal klik OK. Misalkan warnanya warna biru ini. Kita klik OK. Nah, dia udah otomatis berubah. Ini warnanya, ya ini aja. Ya, seperti itu. Itu untuk konfigurasi font. Ya, alhamdulillah beres untuk pertemuan kali ini di simulasi dan komunikasi digital. Jadi, ya, hanya boleh. Lebih baik kumpulin catatannya setelah KBM ya. Jadi kalian fokus. Putus-putus. Yang lain putus-putus gak? Enggak. Ah, berarti internetnya tuh. Tapi nanti saya coba pelan-pelan deh ya. Itu kestabilan internetnya. Ya, kamu bisa geser nyari yang lebih stabil lagi gitu ya. Atau nanti saya coba pelan-pelan ya. Saya coba pelan-pelan lagi. Ada lagi yang pertanyaan seputar ini? Boleh. Mau sore juga boleh, yang penting hari ini ya. Karena kan misalkan mau nambah-nambah lagi nih, nanti lihat YouTube dulu gitu kan materinya. Boleh gitu ya. Terus sambil dipraktekin. Boleh, untuk catatan boleh. Karena ini bukan tugas ini ya. Yang penting kalian nyatat. Tuh. Oke. Ya, kalau gitu berarti nggak ada pertanyaan ya. Sebelum kita lanjut ke mapel berikutnya, kita break dulu ya. Break dulu lumayan nih. Gitu. Nanti materi berikutnya itu komputer dan jaringan dasar gitu ya. Jadi kita break sebentar 5 atau 10 menit baru kita lanjut materinya. Oke? Jadi sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 10.38. 10.45 deh kita mulai lagi. Iya, untuk komputer dan jaringan dasar sama saya. Ya. Materinya perangkat komputer. Untuk komputer dan jaringan dasar. Sama ya, disiapin catatan aja. Untuk hari ini nggak ada tugas di mapel saya. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri di mapel sindik ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita rehat dulu 10 menit ya, kurang lebih 15 ya. Masuk lagi 10 ya, 10.45 ya. Masuk lagi 10.45. Sekarang 40 ya. Oh, 5 menit ya. Sindik lagi. Bukan sindik, beda mapel. Yang sindik udah beres nih sekarang kan. Gitu. Nah, nanti di mapel berikutnya itu yang komputer dan jaringan dasar. Pak, berarti yang tadi itu kita ngeliat ke Google nggak apa-apa kan? Ke YouTube. Ya, nunggu materi ini diupload kalian ke YouTube buat nyatet nggak apa-apa. Yang penting hari ini. Oke? Kalau misalkan dapetnya cuma dikit doang, Pak, Nggak apa-apa. Yang penting bisa. saya dengar dari bapaknya cuma sedikit. Nah, kamu bisa tambahin nanti di YouTube kan ada tuh, terus nambahin. Itu nggak apa-apa. Jadi tulis aja fungsi-fungsinya tadi. Oh, B ini buat ini, I itu gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang. Iya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, 10 menit aja, jadi masuk lagi 10.50. Ya, kita lanjut ke mapel berikutnya. Kalau gitu, sampai ketemu di 10.50 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan link yang sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan link yang sama. Oke, ditunggu 10.50. Kita istirahat dulu. Linknya beda Pak. Linknya ini lagi. Linknya ini lagi. Oh, ntar ditulis
Oke, di-share lagi ya. Sip. Ya. Oke, boleh istirahat dulu, minum, ngemil-ngemil. Ya Pak. Makan dulu Pak. Oke, boleh.